Hai men, ketemu lagi sama aku Farhat. Kali ini kita bakal ngerakit PC lagi setelah konten kemarin. Di rakitan kemarin kita itu rakit PC pakai AMD. Sekarang kita kembali lagi ke PC jadul. Yaitu di video kali ini kita bakal rakit PC pakai Intel lagi. Dan bedanya PC kali ini tuh dijual betulan. Kalau kemarin itu enggak. Nah jadi di video kali ini kita tuh bakal rakit PC dengan budget 1 jutaan aja. Yang pasti masih kuat buat main game dan yang jelas masih bisa di-upgrade. Jadi ya kalian nggak terlalu nggak terlalu pas-pasan banget lah PC-nya gitu, karena masih bisa di-upgrade buat kedepannya. Oke, sekarang kita langsung bahas aja ke komponen-komponen apa yang kita pakai di PC kali ini. BTW PC-nya itu ada di samping. Nah, yang pertama di sini gitu kita pakai motherboard dari merek Zyrex ya. Di sini kita pakai Zyrex H61. Di sini tuh nggak ada spesialnya ya. H61 biasa, dia support Ivy Bridge dan Sandy Bridge. Untuk slot RAM dia 2 biji dengan maksimalnya itu cuma ada di 16 GB dan DDR3. Nah, untuk membuat H61 ini tuh di marketplace harganya sekarang ada di sekitar 150.000 kalau kalian cari yang build up, tapi kadang-kadang itu cuma support Gen 2 dan 200 ribuan kalau kalian cari merek-merek kayak Foxconn, ASRock, MSI, Gigabyte dan yang lain-lain gitu. Cuman ya ada beberapa yang ada di harga 170 ribuan. Tergantung kalian lah. Saranku sih kalian pas beli carinya itu yang merek random aja ya. Jadi siapa tahu kalian itu bisa dikirimin merek mobo yang kalian mau. Kalau aku tuh biasanya pilih yang random, nanti di chat, "Mas kalau bisa yang MSI dong atau yang ASRock dong atau yang apa gitu yang kalian mau." Siapa tahu dikirimin sesuai, ya kan? Kadang aku juga gitu soalnya. Dan sesuai. Lanjut yang kedua, di sini tuh aku pakai prosesor yang udah lama aku simpen ya. Di sini tuh kita pakai Intel Xeon E3 1220V2 yang mana ini tuh mirip sama i5 Gen 3. Bedanya ini tuh dia cuma nggak punya IGP aja. Xeon ini tuh sebenarnya prosesor untuk server ya, cuman dia ini bisa dipakai buat desktop biasa gini lah. Jadi untuk secara performa dia oke-oke aja, nggak ada masalah. Nah, kelebihannya dari i5 Gen 3 dia itu harganya lebih murah ya. Kalau di i5 Gen 3 itu kayaknya ada di 190 ribuan kan sekarang. Nah, kalau di Xeon ini yang 1220V2 E3 dia itu ada di sekitar 150 ribuan aja. Jadi selisih sekitar 40 sampai 50 ribuan. Untuk speednya dia itu ada di 3 GHz apa 3 GHz atau 3, berapa gitu atau 3 GHz dan dia punya 4 core 4 thread. Untuk TDP-nya dia ada di sekitar 70 watt kalau nggak salah, 77 atau 65, aku lupa, antara sekitar segitulah. Nah, lanjut yang ketiga untuk coolingnya. Di sini kita tuh pakai cooling yang murah-murah aja ya, karena di sini kita tuh ngepres budget. Jadi di sini kita pakai cooling standar Intel dengan performa yang ya pas-pasan, cuman masih cukup-cukup aja buat Xeon E3 kayak gini. Di marketplace harganya ini tuh ada di 24 ribuan aja. Abis itu untuk RAM-nya, di sini kita tuh pakai RAM sekeping lagi DDR3 yang jelas, dan dia itu kita beli di harga 70 ribuan. Sekarang RAM DDR3 itu udah murah banget. BTW di sini kita tuh pakai merek Hynix. Ya itu merek lumayan oke sih, cuman kalau kalian build AMD jangan, karena nggak kebaca. Pindah ke storage, di sini kita itu pakai single storage karena ngepres budget ya. Di sini kita tuh pakai storage SSD 120 GB dari merek RX7. Dan yang aku rekomendasiin kalian tuh merek apa-apa aja ya, kayak RX7 boleh, DST boleh, Genuine boleh, Vigen juga boleh. Yang penting harganya ini tuh ada di sekitar 115.000, 120.000 karena SSD itu sekarang udah murah lagi harganya. Nah, di sini kita nggak bakal pasang harddisk ya, karena ngepres budget. Terus karena kita merakit PC gaming, jadi di sini kita tuh wajib banget buat pasang GPU. Selain kita itu pakainya Intel Xeon yang dia nggak punya IGP, jadi emang wajib pakai GPU. Nah, di sini tuh kita pakai GPU yang udah lumayan tua juga sih kayak prosesornya. Di sini kita tuh pakai GTX 650 1 GB DDR3 128 bit. Di sini kita tuh pakai dari merek MTech ya. Dan merek MTech ini tuh bukan VGA KW, dia ori dan dia tuh udah banyak lah, lumayan banyak yang pakai, walaupun mungkin kalian nggak tahu kalau ada GPU merek MTech. Si GTX 650 ini tuh dia tuh pakai 6 pin power ya, walaupun dia itu TDP-nya cuma ada di 65 watt. Terus kalau mau disejajarin untuk performanya dia itu mirip sama Radeon Vega 8. Nah, GTX 650 ini tuh di marketplace harganya ada di sekitar 450.000 sampai 500 ribuan. Cuman kalau aku saranin kalian itu better cari di harga 450 ribuan karena di 500 ribuan tuh udah ada GTX 750 polosan sama apa lagi ya? RX 550 berapa aku lupa.
Pokoknya kalau kalian dapat di 500 ya better ambil di atasnya. Untuk supply dari arus listriknya, di sini kita tuh pakai power supply yang nggak kentang-kentang amat. Ya, dia nggak kentang, cuman udah uzur aja. Di sini kita tuh pakai PSU dari Cooler Master ya, dengan tipe RS400. Dia itu udah 400 watt dan yang pastinya pure. Tapi yang aku rekomendasiin ke kalian, karena cari PSU dengan merek yang sama ini tuh lumayan susah ya, apalagi second. Aku saranin ke kalian itu buat beli PSU Korea aja di harga 138.000, 140.000. Dia itu udah dapat di sekitar 450 watt atau 500 watt gitu, dan itu udah cukup. Nah, terakhir untuk casingnya, di sini tuh aku tuh pakai casing kantor ya, yang ya looknya biasa-biasa aja, tapi di sini tuh lumayan unik ya, karena di sini tuh kita bisa lepas di bagian depannya ini, front panelnya sini tuh bisa dilepas, dan di bagian depan ini tuh ada mesh yang lumayan gede, jadi untuk sirkulasi udaranya ini tuh bisa dibilang bagus. Apalagi kita pasangin fan di samping buat intake yang langsung nyorot ke GPU-nya, jadi GPU-nya nggak kepanasan. Nah, untuk casing kayak gini tuh di marketplace tuh harganya 100 ribuan ya, tapi ku saranin untuk kalian tuh belinya di offline aja, karena beberapa tempat tuh atau hampir semua tempat ongkitnya lumayan mahal. 20 ribu tuh mahal nggak sih? Tapi kalau kata aku sih lumayan mahal ya. Nah, sekarang kita langsung hitung aja total-totalannya. Untuk total keseluruhannya di rakitan PC volume 12 ini tuh menghabiskan dana sekitar 1.227.000. Itu belum ongkir dan jasa rakit. Jadi kalau kalian mau dirakitin ke orang, ya pasti harganya ada di atas itulah. Nah, sekarang kita bakal langsung aja benchmark game di PC ini. Cuman nggak banyak-banyak banget ya, karena aku tuh nggak punya stok game yang cocok buat PC ini, karena beberapa game nggak kuat. Oke, jadi kita mulai aja yang pertama. Di sini kita tuh bakal cobain di ETS 2. Di sini kita pakai resolusi 1080p medium. Kita lock di sekitar 60 fps, dan di sini kita tuh dapatnya di 30 fps rata. Lanjut ke GTA 5, di sini kita pakai resolusi 768p dengan settingan normal. Di sini kita tuh bisa dapat 75 fps. Tapi sayangnya, sebenarnya performa dari game ini tuh bisa dioptimalkan lagi dari sisi resolusi maupun tekstur. Cuman karena GPU-nya ini tuh cuma pakai VRAM 1 GB, jadi kurang. Makanya kita terpaksa pakai 768p dengan settingan normal. Aku yakin kalau misalkan kita pakai GPU 2 GB sih lebih oke. Lanjut yang ketiga, di sini kita coba untuk main game WRC dengan settingan 768p low. Di sini kita tuh cuma dapat 20 fps-an doang. Harusnya sih nggak playable, tapi pas aku main masih oke-oke aja sih. Hey, I don't have notes for this bit. Nah, yang keempat, di sini kita tuh coba buat main game di 2022. Buset, ini tuh PC rilisan 2013, tapi disuruh main game yang umurnya ini tuh sekitar 9 tahun lebih muda. GG juga. Nah, di sini kita tuh coba buat main game Spider-Man Remastered. Cuman di sini kita tuh maksa banget ya pakai resolusi 800x600 pixel dengan settingan very low, rata tanah. Di sini kita tuh dapat di sekitar 15 sampai 20 fps. Apakah playable? Ya sebenarnya tidak, cuman kalau kalian memaksa mau main, ya silahkan. Beberapa game kita nggak bisa coba ya, kayak Forza Horizon 5, Spider-Man Miles Morales, dia nggak bisa karena GPU-nya ini tuh udah terlalu uzur. Untuk Need for Speed Heat sama Stray nggak aku coba karena game-game yang lain aja nggak kuat, apalagi mereka gitu. Aku yakin
nggak kuat gitu, makanya nggak aku coba. Dan sekarang kita bakal langsung aja tes editing ya. Di sini kita tuh editing pakai Premiere Pro 2023. Di sini kita edit pakai video 1080p 30 fps, video rakit PC konten kemarin. Untuk previewnya itu lancar, dan untuk rendering video 1 menit pertama kita itu membutuhkan waktu sekitar 22 detik aja. Nggak terlalu lama ya untuk video 1 menit, jadi kayak 1 banding berapa sih? 1 banding 2 gitu ya, renderingnya 1, video aslinya 2 gitu. Nah, dari benchmark tadi kita tuh bisa lihat kalau PC ini tuh mempunyai limitasi yang lumayan gede di GPU-nya. Yang hasilnya kita itu harus mengorbankan resolusi dan tekstur ketika kita lagi main game. Nah, sebenarnya tuh aku punya saran buat kalian itu adalah untuk cari GPU di 2 GB VRAM atau ke atas gitu, karena game-game zaman sekarang dia itu pada boros-boros VRAM ya. Bagiku aman itu ada di sekitar 4 GB. 4 GB itu mungkin aman, 2 GB itu masih ya oke lah, cukup gitu. 1 GB itu sekarang udah kurang. Kayak main GTA 5 aja dia cuma bisa dapat settingan normal 768p. Padahal FPS-nya itu bisa sampai 75-an gitu loh. Secara performa chipset dia tuh nggak lemah-lemah amat, tapi dia tuh cuma kekurangan di bagian VRAM. Ibaratnya kalau mobil truk tapi baknya kecil gitu, mobilnya masih kuat, baknya tapi udah penuh. Sayangnya itu di bagian VRAM. Cuman tadi tuh aku tuh amazed sama PC ini karena dia tuh bisa mainin game 2022 ya, walaupun memaksa sekali gitu. Aku tidak menyarankan buat main game 2022. So, menurutku PC ini tuh bakalan cocok buat kalian yang masih suka main-main game di 2013 kayak GTA 5, Watch Dogs 2, Assassin's Creed Syndicate, atau game-game lain yang lahirnya itu tuh di antara 2013 sampai 2018. Mereka itu masih bisa playable di PC ini dengan settingan yang ya menyesuaikan gitulah. Tapi kalau kalian mau main game-game terbaru, kalian itu wajib upgrade GPU-nya ya. Kalian harus cari GPU yang sekitar 4 GB-an VRAM-nya atau 6 GB itu oke juga. Misalnya kalian tuh bisa ganti ke 1050 Ti yang VRAM-nya 4 GB, atau kalian mau cari RX 560, atau kalian juga bisa coba pakai GTX 1060. Tapi kalau 1060 kayaknya enggak deh, karena dia pakai 8 pin power. Berarti kalian bakal lebih cocok untuk pakai GTX 1650. Apakah bottleneck? Sebenarnya nggak terlalu ya kalau untuk coba main game, karena di PC pribadiku pun dia nggak bottleneck antara i5 Gen 3 dan 1060 6GB. Jadi kedepannya saranku itu kalau kalian mau upgrade PC ini di bagian performa, pertama kita itu harus upgrade GPU-nya. Cari yang RAM 2GB atau 4GB gitulah. Habis itu kita juga harus upgrade storage-nya, karena storage-nya ini tuh cuma SSD 128GB ya, buat isi satu game juga bakal penuh. Jadi kita paling nggak upgrade lah pakai harddisk yang 1 teraan. Itu sekitar 150.000 sekarang udah dapet. Habis itu yang ketiga nggak lupa kita tuh upgrade juga sama RAM-nya, karena RAM-nya ini tuh cuma 8GB. Jadi biar lebih lega lagi kita pakai 16 gitu. Sebenarnya sih kalau aku yang pakai 16 GB di PC ku sekarang ini tuh rata-rata usage-nya itu tuh cuma sampai 8 sampai 10 GB gitu. Jadi ya agak terbuang percuma, cuman it's okay lah. Lagian RAM 8 GB sekarang cuma 70 ribuan. Nah, habis itu untuk komponen-komponen yang lain kayak casing, fan prosesor itu tuh kalian bisa nyusul lah upgrade-nya. Kayak yang aku bilang tadi di awal video, PC ini tuh ku jual ya. Kalian kalau mau beli PC ini, kalian bisa hubungin aja nomor di bawah ini. Nanti kita bakal ngobrol lebih dekat. Terlebih untuk kalian yang domisilinya itu tuh di Pemalang, Tegal, Pekalongan, atau Purbalingga, kita bisa langsung antar ke rumah kalian. Yang pasti pakai ongkir. Oke, jadi segini aja videonya dari aku. Like kalau kalian suka dan share ke teman kalian. Oh ya, bagi kalian yang mau rakit PC sendiri, linknya ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.